Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di kursus farmasi. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Saya harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan tentunya dalam lindungan yang maha kuasa. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana kita sebagai mahasiswa bisa mendapat perhatian lebih atau lebih dihafalkan atau dikenali oleh dosen. Ya, tujuannya tidak jelek ya teman-teman. Itu merupakan sesuatu yang bagus. Dan nanti bisa juga kita gunakan sebagai sebagai jalan untuk mempermudah kita berhubungan langsung dengan dosen tersebut. Entah itu nanti di proses pembimbingan skripsi gitu ya, penelitian, ataupun nanti dalam kegiatan belajar mengajar. Iya, tentunya hasil akhirnya pasti nanti kalau kegiatan belajar mengajar yaitu nilai. Nah, bagaimana cara dan triknya? Maka dari itu ya, tonton terus video ini sampai selesai teman-teman. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya, like video ini, dan juga share ke teman-teman kalian. Oke, mari kita langsung ke pembahasannya. Kembali lagi ke intro kita di awal ya, bahwa untuk bisa mendekati atau dihafal oleh dosen itu tidak buruk teman-teman. Nah, untuk bisa dihafal atau cepat dihafal ya, atau setidaknya dosen tahu siapa kita mahasiswa jurusan apa dan di semester berapa. Nah, caranya yang pertama yaitu kalian bisa lebih aktif waktu dalam belajar ya, waktu kegiatan belajar mengajar, entah itu offline ataupun online ya teman-teman. Apalagi kalau offline itu biasanya dosen lebih cepat untuk mengingat atau menghafal mahasiswanya. Ya, saya disclaimer dulu, ini menurut pandangan saya ya, dari sudut pandang atau angle saya sebagai pengajar juga ya teman-teman, dan tentunya sifatnya subjektif ya. Iya, seandainya nanti kalau ada dosen yang memberi pertanyaan atau melempar pertanyaan, entah itu sifatnya kuis ataupun sifatnya spontan, sebisa mungkin kalian menjawab ya. Dan kalau bisa jawabannya benar ya. Kalau jawabannya terlalu ngawur atau ngaco nanti parah juga gitu ya. Ya, nanti tentunya dengan seperti itu dosen akan menotis ya, karena biasanya salah satu penilaian atau evaluasi dari perkuliahan yaitu tentang keaktifan mahasiswa. Nah, selain itu tapi jangan juga kalau dosennya tidak memberi pertanyaan atau tidak melempar ke mahasiswa, kalian jangan tunjuk tangan atau berdiri gitu ya. Itu nanti overacting teman-teman. Ya, nanti bisa diingat sebagai dosen karena kekonyolan kita gitu, sebagai mahasiswa gitu ya, bukan karena prestasi kita. Nah, selain itu juga sebisa mungkin kalian menjadi PJMK ya, atau penanggung jawab mata kuliah. Karena PJMK atau penanggung jawab mata kuliah itu lebih intens untuk berhubungan dengan dosen. Iya, kalau yang belum tahu mungkin PJMK itu adalah mahasiswa salah satu yang ditunjuk untuk mengurusi segala sesuatu yang menyangkut dengan kegiatan belajar mengajar pada suatu mata kuliah atau suatu dosen. Jadi contohnya atau misalnya kalian ada mata kuliah matematika. Nah, nanti kalian menunjuk diri atau mengajukan sebagai PJMK mata kuliah matematika. Otomatis nanti setiap ada mau jam kuliah matematika atau mungkin hitungan hari ya. Jadi hari ini mata kuliah matematika, satu hari sebelumnya kita wajib mengingatkan dosen tersebut. Pak atau Ibu, besok ada jadwal mata kuliah matematika gitu ya. Jam sekian di ruang sekian, kelas semester sekian gitu.
Nah, tentunya nanti semakin sering kalian berhubungan dengan dosen tersebut, maka dosen tersebut akan lebih cepat mengingat dan menotis Anda, gitu ya. Iya, biasanya selain jadwal mata kuliah juga mungkin persiapan dalam kegiatan belajar mengajar ya, mungkin dari media pembelajaran atau menyiapkan buku, sumber-sumber yang digunakan sebagai pembelajaran gitu ya. Lalu yang selanjutnya yaitu kalian bisa menjadi ketua kelas. Kalau ketua kelas biasanya dalam satu kelas atau satu kelompok teori atau satu kelompok praktikum itu ditunjuk salah satu sebagai ketua kelas. Nah, sebisa mungkin kalian mengajukan diri atau ditunjuk sebagai ketua kelas tentunya ya. Nah, nanti pasti lebih mudah dinotis dan diingat oleh dosen. Tidak hanya satu dosen, biasanya bisa lebih dari satu dosen ya teman-teman. Ya, lalu selanjutnya selain menjadi ketua kelas, kalian bisa juga aktif berorganisasi. Entah itu kalian masuk himpunan mahasiswa jurusan atau masuk di badan eksekutif mahasiswa gitu ya, atau organisasi lain yang ada di kampus kalian ya. Iya, tentunya kalau kalian aktif di organisasi, nanti dosen-dosen juga lebih sering melihat dan menotis kalian, apalagi yang dosen yang sekaligus menjabat sebagai kemahasiswaan, contohnya ya bidang kemahasiswaan atau yang lainnya. Iya, lalu biasanya HMJ, BEM atau yang lain itu juga kalau ada surat pemberitahuan diberitahuan kepada dosen-dosen. Nah, itu kan kita bisa bertatap muka langsung. Nah, nanti dosennya juga pasti bisa lebih cepat mengingat atau notis ke kalian. Lalu selanjutnya yaitu selain yang di awal tadi ya, kalian aktif dalam perkuliahan, kalian juga harus aktif masuk kuliah. Gimana kalau dosennya mau ingat atau kenal kalian kalau kalian sendiri jarang kuliah atau cuma titip absen saja ya teman-teman. Nah, itu jangan sampai. Apakah itu pengalaman pribadi? Bisa jadi ya, tapi tidak. Sebisa mungkin kalian harus aktif ya. Jadi selain aktif di kelas, kalian juga wajib mengikuti setiap perkuliahan yang ada teman-teman. Iya, nanti semakin dosen sering bertatap muka dengan kita di kelas, nah itu juga akan membuat kita lebih mudah diingat atau dinotis oleh dosen tersebut. Lalu selanjutnya yaitu kalau ada mungkin tawaran dari dosen untuk membantu, sebisa mungkin kita mengiyakan ya teman-teman. Atau kalau kita dimintai tolong, kita mengiyakan atau memberikan waktu untuk menolong. Iya, jadi sebagai volunteer itu juga ada manfaatnya ya teman-teman. Mungkin waktu kuliah di kelas mikrofonnya ada bermasalah, atau mungkin LCD proyektornya bermasalah, atau mungkin dosennya ada yang kesulitan menggunakan medium pembelajaran laptop dan lain-lain waktu belajar di kelas. Nah, itu kalian bisa maju menawarkan diri untuk membantu, dan itu pasti juga akan menambah dosen tersebut lebih mengingat kalian dan menotis kalian ya teman-teman. Lalu selanjutnya mungkin kalian bisa bergabung dengan suatu perkumpulan. Kalau yang tadi kan organisasi yang resmi ya. Nah, ini mungkin organisasi yang sifatnya tidak resmi gitu ya. Contohnya perkumpulan kelompok belajar atau apa gitu ya. Atau mungkin kelompok penelitian atau pengabdian masyarakat yang melibatkan dosen. Iya, jadi kalau kalian ditunjuk untuk membantu dosen melakukan penelitian atau pengabdian masyarakat atau mungkin yang lainnya, kalian sebisa mungkin mengiyakan atau menyiapkan diri ya, mempersiapkan diri untuk bisa join atau bergabung.
Iya, kalau itu bisa banyak benefit juga ya, selain kita dinotis oleh dosen, kita bisa belajar dan mendapatkan skill ya di penelitian atau pengabdian masyarakat contohnya, atau mungkin bisa menjadi penelitian dibagi-bagi menjadi penelitian individual yang kita bisa ajukan untuk proposal dan skripsi untuk syarat kelulusan kita nanti, teman-teman. Ya, kalau di dunia kampus biasanya disebut dengan proyek dosen gitu ya. Jadi kalau dosen punya proyek membuat kelompok di luar dari kelompok atau organisasi yang resmi, sebisa mungkin kalian harus aktif ikut ya, teman-teman. Iya, lalu yang selanjutnya tentunya kalau kita ketemu dengan dosen, entah itu di dalam kampus ataupun di luar kampus, sebisa mungkin kita yang menyapa dahulu dan memberikan senyuman dan salam ya. Nah, itu nanti juga bisa memberi notice kepada dosen tersebut, ataupun dosen tersebut nanti menjadi lebih ingat dengan kita ya, teman-teman. Jadi kalau ketemu jangan takut, malah jangan lari menghindar atau gaya-gaya nggak tahu, nggak kenal, cuek, sombong. Nah, itu jangan sampai ya, teman-teman. Kalau kalian kelihatan cuek, sombong, itu malah notisnya ke notis yang buruk, bukan notis yang jelek ya, teman-teman. Kembali lagi, kalau kita mau mencari perhatian atau diingat oleh dosen, itu tidak buruk, teman-teman. Iya, malah banyak benefit, keuntungan kita ya. Lalu selanjutnya lebih banyak bertatap muka dengan dosen ketika ada kesempatan. Salah satu contohnya mungkin waktu bimbingan akademik ya, entah itu di awal semester atau di akhir semester atau waktu mau UAS gitu ya. Nah, itu nanti juga bisa memperbaiki atau memperdekat hubungan atau jarak ya, dan juga dosen tersebut lebih notice atau mengenal kita sebagai mahasiswa gitu ya, teman-teman. Oke, mungkin ada yang punya pengalaman atau yang belum saya sebutkan, kalian bisa berbagi di kolom komentar ya tentunya. Terima kasih ya sudah mengikuti video ini. Semoga sedikit pembicaraan atau sharing-sharing kita ini bisa bermanfaat bagi kita semua tentunya ya. Oke, jangan lupa support terus channel ini ya dengan cara klik tombol subscribe-nya, like, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.